Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mabadu. Anak-anakku sekalian, anak baru beserta MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang masalah atau dengan judul perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar tentang perilaku hidup sehat, sudah kenal saya semuanya apa belum? Belum. Nah, kalau belum kenal dengan saya, perkenalkan, nama saya Ibnu Purnomo, sarjana agama, tapi mengajar pendidikan jasmani dan kesehatan. Anak-anak sekalian, sebelumnya saya mengajar di SMP Siti Aminah sudah hampir di atas 10 tahun. Anak-anak sekalian, jadi bagaimana caranya kita hidup sehat? Nah, hidup sehat, kamu semuanya sudah dikasih materi sama sekolah, sudah dikasih buku oleh sekolah bahwa yang namanya perilaku hidup sehat itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan oleh masyarakat di dunia ini atau khususnya di sekolah kita, yaitu di sekolah SMP Siti Aminah. Yang pertama, anak-anak sekalian, ya, di situ ada latar belakang hidup sehat, bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Nah, anak-anak sekalian, hidup sehat itu sangat didambakan oleh manusia, ya, sangat didambakan oleh manusia. Jadi semua manusia itu mendambakan yang namanya hidup sehat. Dimanapun tempat, di lingkungan kita, rumah, di lingkungan sekolah kita, di mana tempat kita berada, itu. Jadi hidup sehat itu sangat dibutuhkan. Ya, ada dua, lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Nah, ini anak-anak sekalian. Jadi semuanya lingkungan ini harus kita benar-benar bersihkan. Bagaimana kehidupan kita nantinya di dalam setiap hari itu bisa menjadi sehat. Di dalam latar belakangnya, dambaan setiap orang hidup berkecukupan materi bukan jaminan. Wong sugih bukan jaminan, ya. Bagi seseorang bisa hidup sehat dan bahagia. Pemerintah sudah cukup lama mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan hidup sehat, dalam kurung PHBS. Salah satunya adalah penggunaan, ya, bersih baik untuk kebutuhan air, minum, mandi, mencuci atau jamban. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, pemerintah telah membuat kebijakan Indonesia Sehat tahun 2020 yang menetapkan 3 pilar utama, yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat, dan pelayanan bermutu adil dan merata. Beberapa contoh perilaku sehat, anak-anak sekalian. Yang pertama, kita harus mengurangi, yaitu bermain gadget atau bermain HP. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, yaitu minum air putih. Banyak-banyak minum air putih. Jangan minum air yang bentuknya di situ berwarna, ya, yang berwarna, ya. Minum air putih dulu.
Yang berwarna contohnya teh, kopi, Coca-Cola, ya, dan lain sebagainya itu jangan diminum dulu. Kalau kita kepingin sehat, itu anak sekalian. Yang ketiga yaitu konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Bagaimana kita makan buah setiap hari dan juga makan sayur-sayuran. Ingat anak-anak sekalian, ya, makan buah-buahan itu sebelum kita makan berat itu. Jangan sesudah makan berat. Itu anak sekalian. Yang keempat, kebiasaan mencuci tangan. Kebiasaan mencuci tangan itu harus kita biasakan. Nah, di agama kita, ya, di agama Islam, setiap waktu kita disuruh mencuci tangan, anak sekalian. Disuruh mencuci tangan. Bagaimana cara mencuci tangan? Yaitu dengan cara berwudu. Itu anak sekalian. Jadi kita disuruh mencuci tangan, kita disuruh berkumur, kita disuruh berbagai macam yang di situ. Sampai kaki pun kita disuruh mencuci. Disuruh mencuci. Nah, oleh sebab itu anak sekalian, mari kita benar-benar hidup sehat yang dibiasakan pada waktu kita di rumah dan di dalam perilaku setiap waktu. Yang terakhir, buang sampah di tempatnya. Ya, buang sampah di tempatnya, jangan buang sampah ngawur. Ya, buang sampah di tempatnya. Jadi buang sampah itu ada tempatnya. Di kamar harus disiapkan ada tempat sampah. Ya, di di depan rumah harus disiapkan. Ya, di sebelah jalan dan lain sebagainya. Selanjutnya anak-anak sekalian, yaitu contoh-contoh dari hidup sehat itu ada di gambar. Nanti silakan dilihat di dalam gambar. Itu ada 10 perilaku hidup sehat dan lain sebagainya. Teori hidup sehat, teorinya. Bagaimana teorinya? Yaitu menjaga kebersihan konsumsi makanan sehat. Ya. Kita sejak kecil diajari sama ibu kita. Ada nyanyian anak-anak, ada nyanyian. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Selama aku bayi dikasih air aki, dikasih air susu. Ya, dikasih air susu ibu. Oke. Ya, itu anak sekalian. Jadi itu adalah yang namanya hidup sehat. Ada ASI, makanannya harus benar-benar bersih, ya, harus benar-benar bersih, gitu. Ya. Dan membiasakan olahraga. Walaupun olahraganya tidak berat, olahraganya kecil-kecil aja, jalan kaki, jogging, lari-lari kecil, naik turun tangga. Nah, itu anak sekalian. Jadi nggak usah terlalu besar olahraganya, lari sampai 1 kilo, 2 kilo, 12 kilo, nggak usah. Yang penting kita olahraga, membiasakan bagaimana caranya kita bisa berolahraga dan membiasakan kita untuk bisa bagaimana hidup sehat. Itu anak sekalian. Selanjutnya yaitu di dalam agama Islam, ya, di dalam agama Islam hidup sehat itu ada dalilnya, yaitu an-nadhafatu minal iman. Nah, bahwasanya kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, ini anak sekalian. Jadi kalau kita bisa hidup sehat, maka hidup kita akan aman, jauh dari penyakit. Menjaga kebersihan. Yang pertama yaitu kebersihan badan kita waktu di rumah semenjak bangun tidur sampai menjelang tidur kembali. Nah, ini. Jadi ketika pada waktu kita bangun tidur, ya, ada nyanyiannya juga. Ada nyanyiannya juga. Bangun tidurku terus mandi,
tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, ini anak sekalian. Jadi di situ sudah diajari sama ibu kita, ya, diajari sama ibu kita semuanya, yaitu membersihkan tubuh kita mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur kembali. Yang kedua, yaitu fasilitas dan usaha sekolah untuk menjaga kebersihan. Jadi sekolah kita yang ada di sekolah kita harus juga bersih, ya. Biar kita semuanya sehat. Rumah sehat, di sekolahan sehat. Nah, kamar mandinya dibersihkan sama sekolah, halamannya dibersihkan sama sekolah, semuanya bersih. Ya, clean. Nah, itu anak sekalian, bersih. Nah, kalau sudah bersih, berarti kita semuanya bisa sehat. Ini selanjutnya tentang membiasakan makan dan minuman yang halal. Benar sekalian. Jadi bagaimana caranya kita itu membiasakan ini? Ya, di sekolahan atau di rumah, yaitu memakan makanan yang halal. Ya, halal. Nah, labelnya halal. Bagaimana caranya? Ya, kita harus bisa memberikan diri kita, membenahi diri kita. Aku mangan sing enak, tapi mangan sing halal. Sing halal ya apa? Makanan sing dianjurkan oleh agama. Ya, makan nasi, makan daging yang disembelih, dibadakan, ya, bismillah dan lain sebagainya. Terus makan makanan yang muslimah atau makanan yang muslimah. Sing buntel, dibungkus. Nah, dibungkus sama daun pisang, dibungkus sama kertas, dibungkus sama plastik. Nah, itu adalah yang muslimah. Nah, ini anak sekalian, ya. Nah itu. Jadi bagaimana caranya? Bahkan kita minum pun harus minum minuman yang halal. Ya, minuman yang halal. Jangan sampai kita minum yang haram. Banyak minuman yang haram, ya. Contohnya kita minum air saja yang berlebihan itu juga haram. Haram anak-anak sekalian. Ya, oleh sebab itu kita harus minum yang halal, ya. Minum nggak usah terlalu banyak. 1 gelas diminum 3 kali tegukan. Nah, itu sudah halal anak-anak sekalian. Nah, itu anak-anak sekalian tentang perilaku hidup sehat. Yang selanjutnya membiasakan bangun pagi dan berolahraga. Ya, ini bangun pagi itu bisa mengakibatkan diri kita itu menjadi semangat ketika pada waktu di setiap harinya. Apalagi setelah bangun pagi langsung mandi, badan kita seger. Nah, ini seger. Ya. Badan juga bersih. Terasa keringat sudah hilang. Nah, ini. Selanjutnya anak-anak sekalian, yaitu dengan berolahraga ringan yang seperti sudah saya katakan tadi, jalan kaki, lari-lari kecil, jogging atau senam dan lain sebagainya. Nah, itu anak sekalian. Jadi nanti silakan dilihat di gambar. Aku sehat, sekolahku sehat, prestasiku meningkat. Nah, itu adalah logo yang kita camkan di dalam diri kita. Selanjutnya, rumah tangga ber-PHBS. Ayo lakukan hidup bersih dan sehat. Terima kasih anak-anak sekalian. Mohon maaf ya apabila ada salah kata. Mohon maaf